Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match sedikit untuk kemenangan Bali United kemarin lawan Persis Solo. Lalu saya juga ingin memberikan opini mengapa Bali United di 5 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan dan justru memperoleh 3 kemenangan secara beruntun. Ini saya akan bahas sesuai dari analisa saya. Jadi pada saat Persib menghadapi Persib Bandung, menghadapi Persik Kediri, saya sering mengkritik Bali United yaitu cara skema permainannya. Bagaimana Teko seperti selalu mengandalkan sektor sayap untuk melakukan penyerangan. Jadi ketika membawa bola dari dari private atau mungkin M. Rahmat atau Yapes Roni, seperti sudah langsung apalan gitu memberikan crossing ke Spaso. Gitu terus cara permainannya. Jadi lini tengahnya Bali United ini nggak hidup. Nah, yang saya kritik adalah ketika Teko selalu menurunkan Haryono dengan Nori. Saya sudah berapa kali mengkritik ketika dua pemain ini diturunkan secara bersama, artinya Bali United memainkan dua pivot atau gelandang bertahan. Artinya Eber Besa sebagai gelandang serang ini nggak memiliki support atau tandem untuk melakukan penyerangan. Jadi wajar aja jika penyerangan Bali United memang terkesan lebih hidup di sektor sayap. Nah, ketika lawan Persebaya Surabaya, Bali United saya sudah buat videonya. Ini adalah starting line up yang saya inginkan. Karena mencadangkan Haryono, justru memainkan Tito. Ya, dan di sini saya juga baru melihat Tito ini bermain pertama kali saat lawan Persebaya. Dan saya melihat bahwa Tito ini sebenarnya sebagai solusi, sebagai teman dari Eber Besa saat Bali United melakukan penyerangan. Jadi saat lawan Persebaya Surabaya saya sudah mengatakan bahwa sektor tengah Bali United ini hidup karena adanya Tito. Karena Eber Besa ada tandemnya atau ada partnernya. Jadi nggak mengandalkan sektor sayap terus. Bahkan saya juga hampir nggak melihat para pemain Bali United mengandalkan Spaso. Karena beberapa kali saya katakan Bali United ini seperti mengandalkan Spaso terus gitu. Tapi justru saat lawan Persebaya Surabaya, ketika Tito bermain atau Bali United nggak bermain dengan dua gelandang bertahan, hanya meninggalkan Nori, di sini terlihat variasi serangan dari Bali United ini lebih bagus. Nggak mengandalkan sektor sayap lagi. Tapi sektor tengah juga banyak bisa mengirimkan end passing. Lawan Persebaya, Tito sudah langsung memberikan 2 assist dalam debutnya. Jadi ini yang menurut saya menjadi jawaban bahwa Teko harus berani bermain dengan 2 gelandang serang. Atau jangan murni 2 gelandang bertahan. Cukup 1 aja Nori sebagai gelandang bertahan. Sisanya berikan kepada Tito atau pemain lainnya yang memiliki kriteria yang sama dengan Eber Besa dalam hal melakukan penyerangan. Lalu lawan Dewa United. Dewa United ini tim yang performnya cukup bagus juga. Tapi justru di sini Bali United berhasil menang lagi. Dan di sini yang saya lihat kembali lagi Tito diturunkan bersama dengan Eber Besa. Jadi artinya penyerangan Bali United dalam 3 pertandingan terakhir lawan Persebaya, lawan Dewa United, lalu kemarin lawan Persis Solo, bagaimana Tito yang selalu menjadi starting line up, ya ini jawaban bahwa permainan Bali United sekarang lebih bermain hidup juga di sektor tengahnya. Yang mungkin kemarin-kemarin hasil inkonsistennya Bali United yang hasilnya menang, imbang, ada kalah, ya inkonsisten gitu. Nah ini menurut saya sebagai jawabannya yaitu Tito. Bagaimana Tito bisa menjalankan tugas sebagai partnernya Eber Besa. Lalu lawan Persis Solo kemarin, saya juga melihat bahwa permainan Bali United di babak pertama ketika sudah unggul 1-0, walaupun memang gol melalui titik putih ya, tapi sebenarnya peluang yang tercipta dari Bali United ini juga banyak. Memang penampilan Gianluca ini juga penampilannya cukup bagus. Tapi di luar, walaupun Bali United hanya berhasil mencetak 1 gol di babak pertama dan itu lewat titik putih, tapi yang saya lihat bahwa Bali United bisa menciptakan peluang dari sektor manapun. Jadi ini merupakan perubahan besar menurut saya dari Bali United. Dan tentunya ya menurut saya ini faktor dari bermainnya Tito. Keberhasilan Tito bagaimana bisa masuk ke skema permainannya Bali United. Yang langsung bisa ngeklop dengan Eber Besa, dengan private di kanan atau di kiri ada Yapes Roni. Ya bisa memberikan assist ke Spaso juga saat lawan Persebaya. Itu assistnya juga cukup bagus ya. Jadi visi dari Tito ini memang pemain bagus. Dia nggak hanya mengandalkan skill individu atau kecepatan karena pemain muda, tapi visinya juga dipakai.
Jadi arahan bola ini mau kemana dia sudah tahu. Jadi bisa memberikan end passing, gak hanya mengandalkan Eberbeza lagi di sektor tengah. Ini menurut saya yang jawaban yang dicari-cari oleh Bali United selama ini, yaitu Tito. Lawan Persis Solo juga kemarin harusnya menurut saya Bali United bisa menang lebih sebenarnya. Tapi memang beberapa peluang gagal diciptakan oleh Private ya. Spaso juga ada, Eberbeza juga ada shoot yang dari luar kotak penalti. Ya kembali lagi yang saya lihat permainan Bali United seperti sudah ngeklop semua. Ini loh skema yang dicari-cari selama ini. Dan saya melihat Tito lah sebagai jawaban bagaimana bisa memberikan dampak yang positif ketika Bali United berani untuk memainkan satu pivot atau satu gelandang bertahan, yaitu Nori. Entah nanti Nori mau diganti Haryono atau mau diganti Lestaluhu gitu ya. Itu is oke lah, nggak masalah. Yang penting Bali United harus memiliki pemain untuk mensupport Eberbeza. Jadi nggak hanya mengandalkan Eberbeza di sektor tengah. Jadi ini perubahan yang saya lihat membuahkan hasil di mana Bali United memperoleh kemenangan secara beruntun dalam 3 pertandingan terakhir. Ya, karena saat lawan Persib Bandung, saat lawan Persik Kediri, ini Teko masih memainkan Nori dengan Haryono. Tapi di 3 pertandingan terakhir, ini Tito yang langsung menjadi starting line up. Artinya jelas di situ ada perubahan dari skema permainannya Bali United. Jadi ini yang saya inginkan untuk Bali United, semoga bisa konsisten seperti ini. Bagaimana Tito, Eberbeza, yang penting sektor tengahnya dulu. Sektor sayap oke lah, Private full skill, M. Rahmat juga kecepatannya bagus, Jabez Roni juga kemarin mencetak gol dengan melewati Gianluca, skill individunya bagus. Ya, Spaso juga ya walaupun nggak mencetak gol kemarin, tapi kemarinnya juga mencetak gol lagi lawan Persebaya. Jadi tinggal di sektor tengahnya semoga Bali United bisa mengandalkan permainan bola possession yang lebih baik lagi. Karena lawan Persis Solo kemarin memang lebih mengandalkan serangan balik ya di menit-menit terakhir. Tapi nggak masalah, itu kembali lagi strategi dari Teko. Dan buktinya berhasil membuat gol Jabez Roni yang terakhir itu ya. Walaupun ada kartu merah dari Jaime ya untuk pemain Persis Solo. Jadi inilah ya kunci jawaban menurut opini analisa saya keberhasilan Dewa United, yaitu berani memainkan 2 gelandang serang atau Tito yang sebagai pemain naik turun gitu ya. Kalau Eberbeza mungkin lebih stay di tengah atau ke depan, tapi Tito yang bisa bekerja keras untuk membantu Nori saat bertahan, juga bisa membantu menyerang dengan Eberbeza. Jadi ini menurut saya Tito sebagai jawaban hidupnya permainan dari Bali United di sektor tengah. Jadi sektor sayapnya sudah nggak terlalu diandalkan lagi. Walaupun memang ini juga sudah bagus gitu ya sektor sayap Bali United. Tapi alangkah bagusnya atau semakin sempurna jika sektor tengahnya juga hidup kan. Nah di sini Bali United sudah boleh saya bilang sudah merata semua, sudah sempurna, sudah seimbang. Sektor sayap hidup, tengah hidup, tinggal target man-nya Spaso juga menurut saya juga bermain cukup bagus ya, positioningnya bagus. Ya, jadi ini aja opini dan analisa saya untuk Bali United. Semoga di pertandingan kedepannya lawan Persikabo, lawan Persita, ya saya kira Bali United harus bisa konsisten ya. Lawan Bayangkara menurut saya ini paling yang cukup sulit nih lawan Bayangkara. Tapi ya kita akan lihat ya konsistensi dari Bali United nanti. Ini aja, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga Bali United dengan konsisten ini bisa kembali lagi bersaing ke papan juara nih, siapa tahu ya, karena selisih poinnya memang sudah 10 ya dengan PSM Makassar. Tapi ya kita akan lihat 8 pertandingan terakhir menjadi penentu. Konsisten tetap nomor 1. Ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.